tetangga kita kali ini yang sudah gue tunggu-tunggu dari 2 tahun yang lalu. Ini dia, Zach Lee. Di sini, Zach bercerita bagaimana proses perjalanan hidupnya yang sampai beberapa kali mengalami titik terendah dan jatuh dalam dosa. Tapi menurut Zach, sekotor apapun hidupnya, dia yakin Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Dan di sini secara eksklusif, Zach bercerita bagaimana momen dia bertatap muka dengan Yesus sampai dia diizinkan juga untuk melihat neraka selama beberapa detik. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, welcome kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa, ini adalah sebuah podcast yang akan ngobrol tentang life journey dan juga spiritual journey dari tetangga-tetangga kita. Tapi yang pastinya kalau misalnya kalian adalah bagian dari tribe kita, well, harus subscribe dong gitu kan. Nah, tinggal klik tombol subscribe. Jangan lupa juga kalau misalnya ini adalah podcast yang benar-benar kena banget di hati kalian, kalian bisa share atau kalian bisa engage dengan kita dengan memberikan komen. Dan kalau misalnya kalian pengen appreciate kita, langsung aja klik tombol super thanks yang ada di situ, atau kalian bisa beli ini merchandise yang kita punya. This is our official merchandise. Ini ada logo Daniel Tetangga Kamunya. Kalian bisa langsung aja cek di QR code yang ada di sini. Ini akan membawa kalian ke official online shop kita. Tapi yang pastinya tetangga kita kali ini spesial banget karena gue udah ngundang dia dari bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya dia bisa ada di sini juga. Langsung aja, Zach Lee. What is up, brother? Hello. Bro, it is an honor for you to be here. The honor is mine. Thank you for saying yes. Gue seneng banget Zach lu bisa ada di sini dan sebenarnya udah hampir 2 tahun yang lalu gue tanya sama salah satu dari tim lo, tapi mungkin tidak nggak nyampe terkomunikasikan. Iya, gitu nggak kan. nyampe. Yeah. Tapi here we are. Gue ngerasa ini benar-benar waktunya Tuhan kita ada di sini. Yeah. Dan badan lu semakin gede, lu semakin buff, lu semakin ini kayak lagi persiapan film action lagi atau gimana sih, bro? Enggak, lagi nge-gym aja. Lagi. Iya. Yeah. I love that. Yeah. Tapi kalau misalnya film sendiri gimana? Lagi sibuk untuk lagi persiapan there's 2 films ya. Okay. Ya, tapi ada juga we're developing an action film. Action. Yeah. Loh, 2 film yang ini apa? Drama, one is drama action, tapi I have no action in it. They wanted to do because mereka bilang karena biasanya gua terkenal main action, ini action cuman gue gak ada berantemnya gitu, which is fine. Wait, like drama action, lu pernah main film horror gak sih? Pernah sekali, one, and I promised myself gue gak akan pernah mau main film horror, but this one I did, and karena gue lihat perannya juga gak horror banget, it's not like that, and I did it, and I did not like it. You did not like it? Dan lu sampai hari ini belum pernah main film horor? Nggak pernah mau, ya. Itu kayak apa? Prinsip atau gimana? Prinsip banyak yang nawarin, semuanya gue terpaksa gue harus tolak gitu. Dan buat gue akan main film horor kalau iblis tidak dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Which is possible ya. Kita bikin cerita, ya kan? Bukan bikin cerita, malah banyak cerita sebenarnya orang true story. Di mana gua pun mengalami, gua pun pernah doain orang pelepasan itu banyak. Pertama kali gua mulai jadi Kristen, gua syuting, gua pelepasan orang di set. Wait. Ini mungkin bagi yang nggak ngerti itu pelepasan itu apaan. Jadi basically kita ngedoain tiba-tiba ada orang gitu dan habis itu didoain dan melepaskan roh jahat atau roh najis yang ada di dalam orang tersebut gitu. Yes, so menurut gua memungkinkan untuk bikin cerita-cerita yang seperti itu, di mana kita nggak memuliakan setan, tapi kita memuliakan Tuhan. Gak tau ya, kalau misalnya dari gua prinsip gua sejauh ini gua masih ngelihat bahwa biarpun pada akhirnya Tuhan yang dimuliakan, sepanjang film setannya kan ngeri juga gitu, bro. Ngerti gak sih? Jadi kayak lu ketika pulang, lu bukan mikirin karena tadi akhirnya siapalah misalnya ustadznya menang lawan setannya atau Romonya menang lawan setannya gitu. Ya karena belum ada yang bikin, bro. Ada. Apa? Kayak kodrat itu. Gua nggak nonton. Iya, tapi masih belum. Tapi lu bayangin begini ya, kan. Atau misalnya exorcism kan udah. Atau but still nggak bayangan nggak
filmnya masih setan gitu. betul, ya. makanya itu maksud gue. Jadi ketika lu pulang, lu ke rumah, begitu lu matiin lampu, yang lu inget bukan romonya atau ustadznya, yang lu inget setannya, ngeri setannya gitu. In a way, tetap aja segimanapun kita tetap memuliakan setan di film horor tersebut. Nggak tahu itu menurut gue. Tapi lu tadi pengen bilang sesuatu, sorry gue potong. I forgot. Anti klimaks ah. Oh, apa? Gue lupa. No, maksudnya bayangin kayak benar-benar ekstravagan di Tuhannya gitu, kuasa Tuhannya gitu. Dan sampai sekarang juga ya misalnya kayak Musa membelah laut gitu. Ya I ask my brother, lu kepikir nggak? Bener nggak Musa tuh belah laut? Tuhan tuh belah laut. Lu bayanginnya itu. Ya. Itu kan ekstravagannya. Atau kita bicara kitab Wahyu, di mana peperangan Tuhan Yesus naik kuda putih misalnya gitu. Like boom, Mel Gibson's making Resurrection. Really? So dia bikin Passion of the Christ. Betul. Sekarang dia lagi bikin Resurrection of the Christ. With that quality kan. Wow. Listen to his interviews, dia sampai bilang it's really he has to be really careful with it, right? Wow. And I think there's something why Hollywood juga nggak pernah bikin karena you know. Because the devil rules Hollywood, right? Well, there you go. Dan berarti lu secara prinsip lu nggak akan ngambil horor kecuali kalau misalnya itu memuliakan Tuhan sebegitu ekstravagansanya gitu ya. Gue ngerasa nggak tau. Please correct me if I'm wrong. Dan mungkin kalian juga bisa komen juga gitu ya. Ada sebuah spirit ketika seseorang bikin film horor. Dan itu dan spiritnya itu bukan spirit dari Tuhan menurut gue. Dan ketika seseorang masuk ke bioskop tanpa mereka sadari, mereka nonton, spirit tersebut nempel. Dan ketika mereka keluar dari bioskop, si spirit tersebut masih nempel gitu. Dan itu akan membuat lu menjadi lebih takut dari kalau misalnya lu nggak pernah nonton film horor, nggak pernah ditakut-takutin, lu tetap masih mempunyai spirit damai, spirit sukacita, kasih atau cinta dari Tuhan. Tapi begitu udah terpolusikan oleh film horor, akhirnya muncul tuh ketakutan yang sebenarnya nggak ada ini ya, empty fear gitu. Every art is a medium. Oke. Setiap seni adalah perantara. Oke. Setiap musik itu rohani. Pertanyaannya, roh apa yang ada di belakang musik itu? So good. So it's true. Ya kan, setiap musik itu rohani. You know, and the devil uses music, the devil uses film. There's this, ada seorang hamba Tuhan dulu, dia itu nonton film di bioskop di Amerika, dan dia nonton film horor, itu setannya keluar semua nempelin orang memang gitu. So that it is true. Even zaman dulu punya VCD, lu cuman ada gambar aja di rumah, itu udah bisa jadi perantara. Patung, lukisan. Makanya banyak orang lukis pakai magic, mereka pakai ini. Nah, kalau nggak salah di Jogja masalah lukis itu atau pahat itu, their final test mereka harus gambar sesuatu, bikin sesuatu yang berhubungan dengan rohani, dan cuman itu boleh mereka bikin. Misalnya udah bikin Yesus, kalau besoknya dia bikin Buddha, itu biasanya jelek. Gitu, dia mereka cuma boleh pilih satu. That's what I heard, but art is a medium, and that's why we do have to be careful gitu. Ya karena iblis mau mencuri, membunuh, membinasakan, dia akan menggunakan cara apapun, gimana pun untuk itu kan, untuk nempel ke manusia. Ya. Ya itu dia sih, dan film itu menurut gue adalah cara yang paling efektif untuk digunakan. Kayak gue dulu grow up, gue masuk dulu main sinetron action zaman dulu, orang belum banyak yang bikin action. Setelah Barry Prima, setelah Ari Wibowo. Nah, so gue terkenal gara-gara itu tuh, preman kampus dulu. Nah, tapi yang zaman sekarang yang pada nonton itu still today banyak yang datang. Gue nonton. Gue tanya pertanyaan satu. Nah, lu nonton tuh, lu jadi pengen balap motor, pengen ribut-ribut nggak? Iya, kita jadi ikut mas. So pengaruh itu kan ada kan. Iya. I grew up, gue juga korban film. Waktu kecil pengen jadi Shaolin gara-gara nonton film. Pengen jadi nonton film gangster, pengen jadi gangster. Nonton film tentara, gue pengen jadi tentara gitu, korban film ya. Damn. Gue sekarang ini sih gue lagi coba ngeproduserin film. Apapun film yang gue produserin itu ya melepaskan itu sih kedamaian, kasih, dan juga sukacita tersebut gitu. Good, yeah. Dan it's not easy. No. Dan kadang-kadang ya
sulit ya. Maksudnya kita pengen mengkomunikasikan itu, tapi gimana caranya tanpa harus mengglorifikasi sesuatu yang negatif juga gitu. It's tricky sih. Yeah, it is tricky. It is. Yeah. Yeah. But Zach, I want to get to know you better. Lu lumayan intense ya orangnya. Maksudnya kayak tadi cara lu ngomong tentang horror, cara lu ngomong you're very, it feels like you're very deep in Jesus gitu, dan lu boldly gak ada malu-malunya gitu untuk ngomongin soal Tuhan Yesus yang lu percayain gitu, Tuhan Yesus yang lu sembah gitu. Gue pengen tahu sih, how did you grow up, man? Kayak lu waktu kecil tuh seperti apa sih? Emang udah sama ini seperti ini atau gimana? I grew up, panjang. I grew up di Mangga Besar. Okay. In Chinatown. Di kota That's where you grew up, right? I grew up di Pluit. Yeah, dikit lah. Still Chinatown. I grew up a Buddhist. My whole family was a Buddhist. A lot of my uncles are still Buddhist. Chinese lah. Chinese ya. Tapi Buddhistnya Buddhist KTP gitu kan? Yang... Oh enggak, kita ke Kelenteng. Oh really? Iya, gue pai-pai. Tapi gue dari kecil tuh gue selalu bertanya gitu. Tujuan hidup gue apa? Tuhan tuh siapa? Kemana gue pergi ketika gue nanya nenek gue, popo gue bilang, po tujuan hidup gue apa gitu. Terus dia bilang tujuan hidup lu untuk jadi orang. Dia bilang lu harus jadi orang. I know what that means. We know we're Chinese kan. Maksudnya lu harus jadi someone seseorang, gitu. Ya. Gue bilang oke, gue jadi seseorang, gue punya perusahaan, gue kaya, gue nikah, gue punya mobil banyak, semua gue punya. Tapi pas gue nggak gue bawa, gue bilang. Jadi seluruh hidup gue, waktu, jam, tahun, gue untuk sesuatu yang ujung-ujungnya gue nggak bawa. Apakah itu hidup nenek? Gue nggak bisa jawab. Dia cuma bilang, anak lu pergi sana gitu ya kan. But I've always had this question, and so deep down in my heart I've always been searching for the truth. Gue nyari kebenaran. Tuhan, kalau engkau ada, gue mau berjumpa, gue mau mengalami lu. Dengan lihat alam yang begitu indah, dengan looking at masa gue nggak bisa mengalami lu gitu. Jadi ya gue sembayang, tapi gue nanya nenek gue nih ngomongnya bahasa Cina atau bahasa Indonesia. Gue nggak bisa bahasa Cina. Bahasa Indonesia aja dewa ngerti misalnya gitu, but I would pray, but I think deep down in my heart I was always searching. Bahkan pas malam gue pernah tidur nangis gara-gara gue nangis sendirian karena gue menghayal orang itu kemana gitu. Mungkin yang udah diajarin ke neraka surga, gue nggak diajarin gitu, gue nggak tahu. Karma bukan sih? Reincarnation kan, reinkarnasi ya. Jadi gue bayangan gue tuh apa gue tiba-tiba jadi uap, orang jiwa hilang, lu gak ada pikiran, gak ada perasaan, you just gone. Wow. Just blank, kosong kan. And so I felt this kekosongan, this emptiness. Ngapain gua hidup kalau cuman yaudah gone aja gitu. Yeah. And I was a kid. My brother thought I was weird. And karena gua belajar reinkarnasi, gua juga dulu suka ke perpustakaan, banyak baca buku. Gua ngajak ngobrol anjing, karena reinkarnasi tuh kalau lu jahat atau lu banyak melakukan yang buruk, lu dilahirkan lagi, jadi lu harus sempurna lah, baru jadi binatang. Jadi binatang kan. Jadi ada anjing, gua ajak ngomong gitu, gua anjing, dia jawab, gua mikir, apa dia dulu nih manusia, dia terperangkap di tubuh anjing. Gua mikir, I mean just menghayal aja. Terus gua pikir aneh juga ya Tuhan ya. Terus masa jadi jangkrik, I was just thinking. And so I had these thoughts, and tapi ya kalau Buddhism tuh ngajar lu harus sempurna, selama lu nggak sempurna lu nggak bisa enlighten. Jadi lu diulang lagi hidup. Tapi begini, anak kecil dari lahir kita nggak perlu ngajarin berdosa, dia udah berdosa. Kita nggak perlu ngajarin dia egois, dia udah egois. Kita nggak perlu ngajarin dia membohong, dia udah bohong. Nggak perlu diajarin nangis dari keluar. Sorry, I was gonna say keluar perut, dia udah nangis gitu. Ya, keluar rahim. Dia udah nangis ya kan. And so dari kecil dia udah ngerti gitu. Dia bukan nggak ngerti, they are innocent, tapi benih dosa itu udah ada gitu. Jadi nggak mungkin kita lahir nggak kelar nih hidup ya kan, istilah gitu. Right. But yeah, I grew up without a mother. I had a single father with 3 brothers, and I grew up in Chinatown. So Chinatown, ya kan, and so I mean it was a mess. SMP 3 gue dikeluarin, gue nggak pernah SMA, nggak pernah kuliah. Berantem terus atau? Berantem, and then I got into drugs and narkoba dan all that, and kurang lebih ya begitu, hancur sih, hancur. But I love my childhood.
I had a good time. No, I grew up, I saw things yang a lot of people did not see, you know. Maksudnya? I don't know, just life in Mangga Besar begitu, you know. I mean, I was a happy kid. I was a happy kid. Everything was okay gitu. But I did nongkrong dulu di depan rumah gua tuh ada warung ya kan, kita main gaple, main karambol gitu. Jam 6 sore di kos-kosan cewek turun ramai. Ya kan, nanti jam 4 pagi pada pulang, you know. And just the environment, you know. Gue mau beli cimeng, mau beli apa juga nggak perlu keluar rumah, gue tinggal manggil si. Ini di Indonesia gitu ya? Iya zaman dulu, zaman dulu, iya kan zaman dulu. And so ya gue ngalamin 98 juga, 98 riots segala macem, and you know a lot of stories. Oke. Yeah. So kapan lu ketemu Yesus atau kapan lu 19 Yesus tahun. Waktu lu berumur 19 tahun itu gue ketemu Nafa, terus gue tanya sama Nafa, kita udah mulai deket, gue nanya sama dia, agama lu apa? Terus dia mikir, terus dia bilang, kayaknya gue pengen Kristen deh. Oh ya udah, gue bilang lu mau jadi Kristen, gue juga ikut deh gitu. Karena gue suka dia aja dan karena gue belum pernah benar-benar mendalami maybe Christianity, right? Oh, jadi sebenarnya motivasi lu untuk jadi Kristen tuh sebenarnya gara-gara triggernya adalah ayo kita biar bareng yuk, kita cari Tuhan bareng gitu loh istilahnya gitu. Oke. Nafa itu kan dulu Muslim tapi at that time I think around 6 months dia udah mulai disembuhkan Tuhan itu segala macam. And then so di dompet gue tuh masih ada foto Kwan Im. Oh, okay. Ke popo nenek gue kasih sama ada jimat buat jagain kita. So I just threw it away and I said, okay, I'll go to church, you know. And wow. Sebelum ketemu Nafa, lu udah dengar tentang Yesus belum? Pernah. I've been to church di Mangga Besar. Oke. My tante suka ngajak ya. I'll just sit at the back, nggak ngerti. And then I had another friend, if he's watching, Maki. He teman bandel lah ya dulu. He used to take me to church untuk cari cewek. Because the girls are beautiful, which, you know, and so gereja duduk paling belakang ngapain, ya liatin cewek aja ya udah let's go. Okay. Yeah, it's a Sunday thing yang you know, it's a Sunday thing. Ya minggu harus ke gereja lah ya, at least pay our dues ya, which is the wrong mentality. Maksudnya cara pikirnya salah ya, gitu itu. Beragama gitu ya. Ada orang mikir begitu, dengan gua pergi minggu gereja udah aman ya, jadi gua luput dari kecelakaan, gua tetap bisa diberkati Tuhan ya. It's wrong ya, but pernah lah begitu. Oke. But my aunties were Christian. Okay. My aunties. Jadi I think they've been praying for us. Nah, gua kecil itu SMP tuh pernah berantem, me and my brother, it was pretty bad, lawan orang gitu. Kita sampai diciduk polisi, masuk kantor polisi 2 minggu di Mangga Besar ini. And then itu gue ingat ada tante gue bawa pendoa, Tante Terry namanya. And they used to pray for us there gitu. I didn't understand. I was just like whatever, you know. Wow. But but then 19 diajak ke gereja, gue ke gereja, and then pendetanya orang bule. Ngomong Indonesia kayak gue, fasih banget. Okay. Nggak ada logat sama sekali. Dia bilang yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari maju gitu. And then I went. Kenapa? Iya karena katanya harus terima Yesus kalau mau jadi Kristen. Iya dong. Biar bisa makin dekat sama Nafa gitu maksudnya? Enggak, at that time nggak ada. At that time ya udah, ya kita bareng cari Tuhan, ya jadi Kristen aja gitu, ya kan. And so pergi maju. Itu banyak sekali anak muda hari itu, like sepanjang depan itu. Tapi yang pertama didoain gue, terus dia bilang begini, aku mengenal kamu. Gue sampai sekarang I don't know this guy. It's not Mark McClendon. It's some pastor yang sampai sekarang I wish I knew. Because he was the first man to pray for me terima Yesus, right? Bule pendeta, tapi ngomongin saya fasih. Dia bilang, aku mengenal kamu. Dia bilang, aku mengenal kamu. You made the right decision. I'm not famous at that time. So I don't know how he knows me. I think he knows me from someone gue nggak tahu ya. And then bilang, I know who you are. Kamu telah membuat keputusan yang tepat. Dia bilang, yang kamu harus lakukan percaya dengan hati, ucapkan dengan mulut. Terus gue bilang, percaya apa Pak? Dia bilang, percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Oh ya gampang, gue bilang. Gue lihat ke atas, Yesus mulai hari ini lu jadi Tuhan atas hidup gue. Amin. That's what I did. Right? Nothing happened, ya kan? Tapi gue percaya itu benih. Bahwa Tuhan udah bikin segitu sederhana. Percaya saja, percaya, just believe. Tapi buat manusia itu susah karena pakai otak.
banyak ideologi lain, banyak macam-macam. Padahal disuruh percaya aja, lu percaya aja terus lu cari gitu. You know, if you believe me and you seek me with all your heart, you will find me, katanya gitu. And so nothing happened. Gue beli Alkitab and then I went home. But in my heart ada sesuatu yang selalu kalau gue di rumah pushed me to go in the room to pray. Okay. And so I went in the room to pray and I didn't know how to pray. And my first prayer was, Tuhan, my name is Zach, umur saya 19 tahun. Ya kan, I said that. I'm 19. And I said like, now what, Tuhan? And so that went on for like 3 weeks. Setiap hari kalau gue ada kadang di rumah tuh suka didorong masuk. Nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Just into my room and pray. Right. And I learned how to pray. Kadang gue pengen doa lama cuma semenit. Kadang I did not know how to pray. Yeah. And so I start praying for people. Kadang gue mikir gue nih gila atau gue ngomong sendiri. Tuhan ada atau enggak sih? Atau gue ngomong apa tembok? I just went through that whole motion and just keep on praying. And I think minggu ketiga ya, gue nggak inget persis. The Holy Spirit came to me. Lagi doa merem gitu, tiba-tiba seluruh kamar gue tuh berubah cahaya, terang. I can see it. My eyes are closed, tapi kayak terang banget gitu. And the presence of God came. And I've never felt the presence of God in my life. Bapak gue bilang gue gila, nenek gue bilang gue fanatik, bapak gue bilang lu jadi orang tadinya diskotik mulu, sekarang gereja mulu. Gue mulai mengalami sesuatu yang gue gak pernah ngalamin seumur hidup gue, and I fell in love. Then I met Jesus. So Wait. What do you mean you met Jesus?